Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya siapa yang mengagumi kamu dari jauh. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk having fun, diperuntukkan untuk general. Dimana siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, aku menggunakan tarot dan aku juga menggunakan oracle dan aku menggunakan intuisi aku dalam meramalkan sesuatu. Jadi perlu diingat kalau yang namanya general reading ini diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi yang nonton banyak, collective reading aku bacanya juga banyak kan. Perlu kamu ketahui jika yang aku bacakan itu kamu harus telah baik-baik ya. Karena setiap pesan yang aku berikan pasti ada maknanya. Walaupun ini fun reading. Untuk kalian yang gak terlalu interest untuk mengetahui tentang percintaan dan halu-haluan seperti ini, kalian bisa sit back, relax, enjoy claiming energi healing yang aku berikan. Karena setiap video aku sisipkan energi healing dimana itu akan membantu kamu untuk lebih grounding, lebih relax. Dan perlu diingat, sebelum kamu claiming energi healing, kamu harus melepaskan dulu tuh yang namanya energi yang membelenggu, seperti possessiveness, energi yang bisa dibilang seperti remorse, penyesalan, dendam, dan segala macam. Oke? Kita langsung mulai aja. Aku akan bacakan dari energi kamu dulu, baru energi orang itu, siapa yang mengagumi dari jauh. Dan aku akan bacakan tentang sifat-sifat orang itu, siapa dia, dan pesan-pesan dari oracle card. Okay? Let's start. Dear Spirit Guide, Angel of Power, like God and Goddesses, I will say my ghost can speak the truth. Give permission and protection to sister people who watch this video. I want to know about their current energy right now. Dear Spirit Guide, show me about their current energy right now. For the people who watch this video. Okay, before that, I want to cleanse any negativity, any energy that trying to do harm. Please banish all the negativity. Thank you. This is your energy. This is the Ten of Swords. Ada masa lagi ending situasi, ada yang sedang meratapi nasib. Di sini ada the Ten of Swords, the Judgment, sama ada the Four of Cups. Let's see. Di sini ada energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Virgo, ada juga ini orang-orang yang dengan energi, aku entah kenapa fokus ke Leo juga di sini. Cuman lagi fase dimana, oke, kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising dari zodiak yang aku sebutkan. Ini fase self reflection. Jadi kalau misalnya energi seperti apa, kamu kemarin setelah mengalami sebuah akhir, entah itu akhir sebuah hubungan atau social life yang memang harusnya sudah bukan lagi bersama dirimu. Terus di sini juga ada ending of a situation, situasi yang berakhir. Ini kamu ngerasanya memang ada yang mentalnya capek, ada yang down dan segala macam. This is Ten of Swords. Yang namanya Ten of Swords di sini untuk beberapa dari kalian juga dealing sama pengkhianatan di sini. Ada backstabbing karena aku ngeliat di sini, tapi juga selain itu ada juga yang realize, ada yang baru sadar tentang oke, mana yang orang yang benar untuk aku, mana yang bukan. Ada situasi yang benar untuk aku, ada situasi yang bukan. Dari Ten of Swords sendiri di sini kebanyakan efek samping dari problematika yang kamu hadapin memang ke mental. Dan kamu pernah nggak sih ngerasain, aduh aku udah lelah banget gitu, udah capek gitu. Ini energi seperti ini. So di sini ada
The Four of Cups, reminiscing about masa lalu, fokus sama hal-hal yang kamu pengen aja, terpaku sama yang bagi kamu indah, bagi kamu bahagia. Aku tidak melihat kamu melihat opportunity atau peluang-peluang yang sebenarnya di mata kamu gitu. Cuman di sini karena ada judgment, kamu sedang menjalani karma, kamu sedang menjalani situasi di mana ini kayak takdir. So kalau ngomongin soal karma, ini bukan konsep yang kamu melakukan sesuatu hal buruk terus dapat hasil dan akibat dan segala macam. Itu sebab akibat. Aku melihat ini kayak takdir. Apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya, kamu sedang menjalani ini. Bisa disebut ganjaran, bisa disebut juga tentang pelajaran, but yang namanya judgment ini sesuatu hal yang harusnya mengalir, jadi harus diterima, karena mau gak mau kamu harus hadapin itu. Jadi energi saat ini sedang banyak diam, banyak self-reflection. This is your energy. Aku bakal move langsung ke energi orang tersebut. Siapa yang mengagumimu dari jauh? Who is this person that admiring you from afar? Dear Spirit Guide, show me about this person. Ada Hierophant, ada energi Taurus, sama juga ada energi Libra. Di sini ada Virgo, and then ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, sini karena ada dua. Oke, di sini juga ada Gemini. Cuman mostly aku melihat kalian adalah orang, kamu dealing sama seseorang, sorry. Ini orang adalah orang yang pintar memanipulasi keadaan. Nah, manipulasi keadaannya bisa dalam konsep yang baik, bisa sebaliknya. Karena aku lihat banyak orang. Aku melihat dia adalah sosok orang yang pintar bermanifestasi. Apa yang dia pengen dia biasanya dapat. Karena di sini dia tahu harus kemana, harus ngapain. Dan dari The Magician sendiri, dia adalah orang dengan energi yang bisa dibilang punya segala sumber untuk merealisasikan apa yang dia mau. Dari The Hierophant, nah ini tidak dipungkiri ya, kamu sama dia ada beberapa perbedaan. Ada yang perbedaan secara keyakinan, ada yang perbedaannya secara pola pikir, ada yang perbedaannya secara adat istiadat. Dan dari The Hierophant sendiri, dia memahami perbedaan ini bukanlah sebuah penghalang. Dia tuh gak peduli kamu perbedaannya apa. Yang dia fokuskan adalah elemen diri kamu, dimana diri kamu kenapa bisa cocok sama aku gitu. Karena aku ngelihatnya dia adalah tipe orang yang sebenarnya pintar banget. Untuk mendapatkan pasangan pun dia sebenarnya mudah. Kalau dari The King of Wands, passionnya terasa dan manifestasinya pintar. Cuman dia masih mencoba mencari tahu kenapa dia tertarik sama kamu. Di situ ada secara energi tuh dia lagi bisa dibilang lagi banyak mencari informasi tentang diri kamu. Mau entah dia nanya ke teman-teman kamu, entah dia nanya ke entah dia cari tahu di sosial media dan segala macam. Nah, kalau aku lihat di sini dari sudut pandang dia tentang dirimu sangat fokus. Aku makanya kenapa dia ada sisi positif dan negatif di sini. Ada sisi dia yang lebih ke arah penasaran, ada yang kayak menginginkan, jatuhnya agak ke obsesi gitu. Just be careful sama hal itu ya. Energinya saat ini memang dia orang yang pintar dalam memahami sebuah keyakinan. Dia punya agama yang bagus atau dia punya keyakinan yang sangat bagus. Dia juga orang yang terbiasa untuk meditasi, terbiasa untuk berserah diri. Terus dia juga sosok orang yang secara karir juga oke. Dari The Magician sendiri, di sini aku melihatnya ada juga yang suka hal-hal berbau supernatural, atau lagi sedang menjalani sebuah kehidupan yang ke arah spiritual juga gitu. This is orang ini energinya. Kita lihat lagi siapa dia.
Dear Spirit Guide, Angel One Power, what like God in Goddesses, tell me more about who is this person that is admiring you from afar. Dia orang yang cukup ini ya, bisa dibilang agak sulit ditebak, agak sulit untuk kamu tahu tentang orang ini secara dalamnya, karena balik lagi tadi, dia punya sisi manipulasi dimana kalau kamu mencoba untuk mencari tahu tentang dia, ada saatnya dia memang terbuka, ada saatnya dia menutup. Jadi kamu gak banyak tahu tentang orang ini gitu. Banyak yang dia tutupin juga. Tapi ini basicnya gitu. Ini grup 1 ada yang karena memang privacy. Grup 2 ini karena memang dia gak suka untuk kamu mengetahui dirinya sebagaimana aslinya gitu. Aku melihatnya di sini juga dia adalah sosok orang yang punya kedudukan ya. Ada yang kerjanya di pemerintahan, ada juga yang kerjanya ini kayak sosok orang yang punya karyawan gitu loh. Okay, let's see about this person. Who is this person that I am admiring you from afar? This spirit guide, show me about who is this person that I'm admiring you from afar. Dari the Four of Swords, aku ngelihatnya kamu pernah mimpiin orang ini atau dia pernah memimpikan kamu. Financially sangat oke. Dari the Nine of Pentacles ya, kelihatan dia punya kematangan finansial yang bagus, dia nyaman sama finansialnya dia juga cinta sama dirinya dia sendiri. Thank you. Ini orang baru dalam hidup kamu. Jadi beberapa dari kalian memang bahkan belum terlalu dekat kenalnya. Tahu, ada yang cuma tahu aja, ada yang cuma sekedar tahu, bahkan ada 1-2 orang yang gak tahu sama sekali tentang orang ini, keberadaan orang ini. Ada Ace of Wands, ada the Nine of Swords, ada the Knight of Wands. Dia cukup passionate. Ini gairahnya luar biasa besar ya. Jadi dia tipe orang yang kadang-kadang bisa mengontrol nafsunya, kadang-kadang enggak. Jadi aku melihat dia memang punya ketertarikan seksual yang cukup besar sama dirimu. Dari secara mental kita lihat dulu sifatnya. Kalau baiknya, dia adalah sosok orang yang pembawaannya kalem, tenang. Jadi mampu menenangkan juga, tapi dia juga aktif gitu. Jadi punya aktivitas yang banyak. Dari segi dari Nine of Pentacles tuh aku fokusnya dari tadi dia suka memanjakan dirinya dia dengan cara membeli barang ini itu. Jadi memang ada habit nih, sifat buruknya dia suka mengeluarkan uang yang kadang-kadang too much. itu kayak alasan dia mencintai dirinya sendiri sampai shopping yang berlebih. Terus dari Ace of Wands sendiri di sini ada energi Aries lagi yang aku lihat, Leo lagi, Sagittarius. Aku melihat dia punya prinsip yang sangat kuat. Fisiknya itu strong banget. Dari segi fisik kelihatan seperti sosok orang yang sering olahraga. Terus aku juga ngeliat dia tuh suka banget aktivitas yang memang mengeluarkan keringat. Terus dari ada Eight of Swords. Dia tidak terlalu tahu untuk mendekatimu caranya gimana. Jadi aku ngelihatnya memang banyak memanifestasikan untuk bertemu, tapi untuk eksekusinya dia agak payah. Aku lihatnya dia tuh adalah sosok orang yang sebenarnya gini, dia di lingkungan sosial tuh oke banget gitu loh. Jadi dia bisa berteman sama siapa aja, bisa kemana, bisa kesana kesini, bisa bergaul dan segala macam. Tapi kalau giliran percintaan payah banget cara ngedeketinnya. Gak ngerti caranya gimana. Dari the Eight of Swords tuh kayak kalau kerjaan tuh gampang ya, nggak pakai logika, pakai otak dan segala macam. Atau soal spirituality dia juga jago loh. Cuman untuk mendekati seseorang payah banget. Jadi mau ngomong apapun nggak, kayak mau ngomong sesuatu tuh nggak tahu gitu loh, mau startnya dari mana. Makanya aku udah mulai paham kenapa dia melihatmu dari jauh aja atau mengagumi dari jauh. Karena di sini
walaupun dia ingin datang ke dalam hidup kamu, tapi pertama dia takut mengganggu dirimu, kedua dia tuh takut untuk tidak terbalaskan. Iya, aku bakal lihat lagi tentang orang ini ya. Dear Spirit Guide, Angelic One Power like God and Goddesses, tell me more about who is this person. Who is this person that marry you from afar? Aku melihat untuk beberapa dari kalian tinggalnya agak jauh tempatnya, karena di sini aku lihat ada bukit. Kebanyakan dari mereka tinggal di dataran tinggi. Terus aku juga ngelihat ini ada dataran tinggi, ada yang emang beda pulau. Terus aku lihatnya dia adalah seseorang yang suka alam. Rumahnya itu penuh dengan tanaman loh. Jadi dia punya tangan yang suka bercocok tanam atau suka menghias-hias rumahnya dengan tumbuh-tumbuhan biar terlihat asri. Aku juga ngeliat di sini ada yang suka banget sama. Oke, ini ada untuk beberapa ya, karena aku koral sini di King of Wands. King of Wands itu punya kekurangan yang agak suka addiction. Jadi ada yang addiction to food, sama makanan, kadang-kadang makan suka berlebih, atau sama wine, minuman-minuman gitu. Karena I see di sini ada anggur, di sini juga ada pohon anggur. Who is this person? King of Wands. Lagi energinya memang cukup berwibawa orangnya, bersahaja. Terus aku juga ngeliat ini konfirmasi untuk ada jarak antara kalian berdua, bisa jarak secara harafiah tempat ya, kayak kamu di kota A, dia di kota B, atau kamu di Indonesia, dia di mana gitu, di luar negeri. Itu ada perbedaan seperti itu. Cuman ini adalah konsep orang yang cukup punya power. Kalau dia mau ke kamu juga bisa. Kendalanya memang kurang yakin untuk bisa caranya gimana gitu. Dia tuh nggak tahu cara untuk komunikasinya gimana. Power untuk bisa datang tuh ada. Jadi kendalanya tuh sebenarnya bukan kendala jarak ya antara kamu sama dia. Kalau kamu dengar suara teriak itu TV gede banget suaranya. Tunggu aku kecilin dulu. Oke. Di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo. Leo juga strong banget di sini kelihatan. Dia adalah seseorang yang tadi aku bilang, dia tuh percaya diri. Dia tuh alpha banget ya. Kalau misalnya dari segi yang aku bilang, dia suka belanja baju, belanja untuk penampilannya dia karena memang dia pengen orang lain tuh ngeliat dia. Cuman kalau ibaratkan untuk hati nih, masalah hati, Eight of Swords yang keluar lagi. Jadi emang dia nggak tahu dia mesti ngapain, karena dari the Eight of Swords dia tuh terikat sama belenggunya dia sendiri. Egonya cukup besar, parah, gede banget. Who is this person that marry from afar? If you see di sini ada king, sebenarnya dia adalah seseorang yang pernah, entah ini pernah komitmen di masa lalu, atau dia memang seseorang yang dicintain banget sama orang lain gitu. Di sini Queen of Wands sama King of Wands keluar. Ini orang yang cukup ambisius, ambisinya besar sekali. Aku juga ngelihat ini ada yang berhubungan sama mistik ya, karena tidak dipungkiri aku ngelihat banyak black cats sama gecko di sini. Di sini ada The Magician. Ini adalah orang-orang yang memahami soal spirituality atau soal supernatural. Supernatural itu beda banget ya sama spiritual. Dimana kalau supernatural itu sesuatu hal yang memang tidak bisa juga dipahamin dengan logika banget. Cuman kan kalau spirituality itu koneksinya ke atas. Tapi kalau supernatural itu berhubungan sama sesuatu yang energi-energi yang ada di sini gitu. Energi-energi yang kita tuh bisa manipulasi juga. So di sini juga ada orang-orang yang entah itu belajar atau memang dari kecil. Ini kayak contohnya kayak anak indigo, anak-anak yang memang dapat gifted gitu. Ada yang ini energinya healing, ada ini juga energinya memang untuk
membantu orang secara supernatural itu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang memang saat punya gift dia juga ngasah giftnya dia gitu. Jadi bukan dia abaikan. Dia itu kalau dari The Magician ya, yang tadi aku bilang, dia tuh punya sumber untuk apapun itu. Sumbernya memang udah ada di dalam diri. Energi untuk bisa mengasah itu juga udah ada. Ini tipe orang yang punya agenda dalam kehidupan kalau mau deketin seseorang. Berarti ada sesuatu di dirimu yang dia pengen banget, atau dia pengen ingin miliki, atau apa ya, dari rasa keponya itu tadi aku bilang ada obsesi gitu. Pertamanya memang kepo banget sama kamu. Pas kepo-kepo itu jatuhnya ya jadi kayak apa ya, ada sesuatu yang membara tuh di hatinya dia. Kayak kalau misalnya sehari gak kepoin kamu atau gak cari tahu tentang kamu tuh ada sesuatu yang missing. Be careful ya. Ini jatuhnya Moscow obsesi. Terus kalau dari Eight of Swords, ada 2 kali. Kenapa? Dia terpenjara saat ini sih kalau aku lihat. Sifatnya itu dia susah banget dibilangin. Dia ngerasa dia udah paling benar. Dia ngerasa, kan aku bilang tadi, dia punya problem di ego. Walaupun dia orangnya baik, dia punya passion di dalam kehidupan, dia orang yang mampu untuk mencintai, tapi kadang-kadang too much fire itu malah ngebakar dirinya dia sendiri. Nah, aku ngeliatnya di sini kadang-kadang dia suka nggak puas sama apa yang dia punya dalam kehidupan ya. Jadinya selalu pengen yang lebih. Tapi orangnya bikin happy banget. Jadi kalau deket sama dia itu orang-orang di sekitarnya tuh kayak bahagia gitu, karena mampu untuk membahagiakan orang. Dan dia adalah sosok orang yang pintar untuk pekerjaan, karir, dan segala macam soal hal material things gitu. Tapi negatifnya kadang-kadang suka terbelenggu sama hal material things. Aku intip dulu ya, secara fisik itu ada yang dia tuh sebenarnya nggak mau kalau kerja sama orang lain. Makanya ini ada yang kerjanya punya usaha sendiri, freelance. Kamu tahu kan, yang kayak kerja dia tidak terbelenggu sama kontrak dan segala macam. Dia only one project aja dia kerjain. Terus ada juga yang balik lagi tadi, ada yang di pemerintahan, tapi dia juga walaupun di pemerintahan dia itu bukan bekerja yang tipenya cuma pegawai biasa gitu. Kayak balik lagi dia punya kebebasan untuk ngelakuin hal lain. Terus kalau aku ngeliat di sini juga ada yang berhubungan sama politik. Aku bakalan cari validasi lagi dari tarot deck, okay? Tentang who is this person, tell me about this person physically. Karena aku melihatnya memang social life-nya ini bagus banget, tapi entah kenapa kayak untuk ke arah kamu kayak terikat gitu loh. Dia mau maju tuh kayak kok keikat gitu, kok nggak bisa gerak. Let's see ya. Tell me more about this person, then marry you from afar. Ini bisa kamu yang ada hubungan sama seseorang, jadinya dia nggak mau maju atau nggak bisa maju, atau dianya yang seperti itu. Oke, untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang sudah punya seseorang berarti, atau vice versa ya, karena ini tarot reading dimana aku readnya energi. Who is this person that marrying you from afar? Marry you from afar. Ini I just need one card. Who's this person yang mengagumi kamu dari jauh? Jauh banget tempatnya. Pertama, proteksinya cukup kuat. Jadi kalau misal kamu mau kepoin dia secara kayak gini pakai tarot, ini agak bikin apa ya, bikin dia notice banget gitu. Kayak misalnya dia tuh lagi diliatin, dia notice diliatin, kenapa nih aku diintipin gitu.
padahal dia suka ngintip juga. Untuk beberapa dari kalian ya, dealing sama seseorang yang punya pemahaman soal spirituality or supernatural. Selebihnya ini berhubungan sama pertemanan. Dia punya koneksi di pertemanan kamu, di mana yang dia tanyain itu ke teman-temannya atau yang kenal sama kamu ya tentang diri kamu. Kamu gimana, ngedeketinnya caranya gimana. Tapi kan ada nih teman yang ada inisiatif ya. Ini temennya nggak inisiatif atau teman kamu nggak inisiatif karena cukup takut sama dia. Aku ngelihatnya dari The Wheel of Fortune, dia adalah seseorang yang balik lagi soal fortune dan keuangannya bagus banget. Ini dia juga ada yang datang dari keluarga yang bersahaja. Entah ini keluarganya ada di bidang politik, entah ini keluarganya memang cukup dermawan di sekitarnya. Jadi kayak kehidupan dari dia lahir sudah cukup nyaman ya gitu. Jadi kemanapun dia pergi di sekelilingnya kayak orang tuh respect sama dirinya karena nama baik keluarga. Dari Three of Wands sendiri ini konfirmasi cukup jauh jaraknya antara kamu sama dia. Aku penasaran sama orang ini karena dia itu lingkungannya familiar tapi jauh ya. Kemana ya? Kayak lingkungannya tuh familiar, tidak kayak asing banget yang ada saljunya dan segala macam, enggak. Cuman kebanyakan yang aku lihat tuh memang cukup jauh, cuman energinya masih tropical. Terus dia tuh nggak punya banyak di lingkungan sekitarnya dia itu kayak kalau di rumah tuh kayak tetangganya tuh sedikit. Jadi emang rumahnya kayak agak terpencil sendiri karena emang balik lagi ini soal privacy, kayak pengen banget punya privacy. Cuman kalau sedikit dia jalan ke kota itu baru rame gitu. Makanya aku lihat ini kayak ada dataran tingginya. Terus kalau misalnya dari The Three of Cups sendiri, kamu akan ketemu dia sooner dalam waktu dekat. Cuman ini memang gak akan notice ya, karena ini pertemanan kayak hangout aja sama teman. Ini bisa ketemu, nah karena jauh ini bisa ketemunya via sosial media juga gitu. Entah ngobrol di sosial media atau misalnya kamu juga ada yang ketemu secara langsung ya. Tapi karena dari Three of Cups sendiri dia ada koneksi juga sama teman-teman kamu gitu. Terus aku melihat di sini balik lagi soal kemampuan dia untuk mencintai ada, cuman banyak tanggung jawabnya. Jadi sampai aku kayak gini loh, dia mencintai seseorang, dia nggak akan menunjukkan itu karena tanggung jawabnya dia banyak. Dia nggak akan bisa untuk memprioritaskan orang yang dia cintain karena prioritasnya adalah tanggung jawabnya dia saat ini. Jadi kayak misinya dia tuh kayak, aku harus menyelesaikan tugas-tugas aku dulu sebelum aku lanjut ke hubungan percintaan. Aku ngomongin dia muka aku pegel loh. Dia cukup ini ya, suka banget mikir orangnya. Jadi pemikir, kadang-kadang terlalu banyak mikir, apalagi kalau misalnya hubungan percintaan. Ketulusan dia ada, cuman karena banyak mikir akhirnya kayak stuck gitu. Aku bakal lihat. Terus yang aku lihat tuh dia tuh suka pakai baju sangat rapi ya bagi aku. Aku kan terbiasa melihat kalau teman-teman aku pakai kaos. Dia itu suka pakai kemeja. Mau itu kerjanya di work from home ya, mau dia kerjanya di rumah, tapi penampilan itu nomor 1 sih gitu. Walaupun itu tempat kerjanya cukup santai ya, karena dia bisa kontrol sendiri. Dia nggak bakalan pakai kaos polo saat kerja. Tell me more about who is this person. Tell me more about message for this connection. For the people who watch this video, there's spirit guide, angel of power, like God, glasses, and siapa yang mengagumi dia dari jauh. Ada playfulness. To recapture a man, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi untuk bisa noticing dia benar-benar punya punya dorongan untuk keluar dari penjara ini. Kamu harus bisa lebih playful lagi.
Jadi entah itu manja-manja, entah itu mancing-mancing untuk main gitu. Jadi energinya memang kayak main aja dulu. Dari sini ada trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi di situasi ini meminta kamu untuk mempunyai keyakinan yang luar biasa. Jadi ini ada sesuatu yang impossible yang akan terjadi. So aku bakalan lihat message-nya dari sini dulu deh. Another message from this oracle deck. Ada ascending, transcends obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Bentar lagi. Jadi sooner, ini nggak dalam waktu bertahun-tahun ya. Karena aku lihat kalau misalnya ascending ini ada bala bantuan dari alam semesta di mana akan ada sebuah union. Ada sebuah fase baru dalam kehidupan percintaan, dan di sini akan belajar satu sama lain untuk mengenal lebih dalam. Terus sesiannya love call. Someone's express love, message of love, thinking of you and letting you know. Nanti ada telepon atau ada chat. Sebenarnya aku suka mikirin dirimu kayak gitu. Di sini ada yang mengekspresikan perasaannya, meluapkan perasaannya kayak udah nggak tahan lagi. Ini aku ngeliat dia udah, kalau misalnya ada Eight of Swords keluar 2 kali, dia juga kayak menyalahkan diri sendiri loh. Dia tuh tipe orang yang percaya diri parah kan. Kamu tahu kan energi Leo, energi Aries, dimana ya aku dapat gitu loh. Kok ini aku payah gitu. Dia tuh kayak menyalahkan diri sendiri. Terus akhirnya karena udah gak tahan sama kepayahan dirinya dia sendiri, dia akhirnya akan mengungkapkan. Ada seseorang yang akan mengekspresikan perasaannya dia, mengungkapkan perasaannya dia, memberikan kamu message, memberikan kamu pesan cinta, untuk memberitahu kalau dia tuh mikirin kamu gitu. Tell me more, apa yang perlu kamu ketahui ya untuk ada sebuah union. Message for the people who watch this video. Ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, and set a date. Untuk kalian yang jomblo udah lama, ini adalah change buat kalian untuk bisa ketemu orang baru, ketemu dan kenalan, untuk dekat lagi sama seseorang. Dan aku ngeliat dianya juga udah lama gak ngedate. Kalau kamu lihat ini gambarnya, kalau kamu di link sama maskulin atau sosok laki-laki, yang tadi aku bilang dia sering pakai kemeja. Kalau kamu di link sama feminin atau sosok perempuan, dia itu suka berpakaian sangat profesional gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada beberapa dari mereka yang bertolak belakang sama kamu karena kamu tipenya nyantai. Ini tipenya nggak nyantai. Nanti ada planning buat ketemu, dan ada satu orang yang kayak gini. Ada satu orang yang ini, yang aku suka steak nih. Pokoknya nunjuk di arah dekat rumah kamu. Di sini ada steak enak. Kamu mau temenin gak gitu. Jadi sangat to the point. Not today. Not dealing hurt. Avoiding conversation. Kalau person boundary still angry. Ini untuk beberapa dari kalian yang masih dealing sama tadi penyesalan di masa lalu, orang masa lalu yang kembali, atau orang yang di masa lalu menyakiti diri kamu. Ini harus di remove dulu gitu. Karena ini tidak akan maju jika masih ada ini. Okay? Let's start. Dan aku juga ngelihat memang dia itu tingkat kejelesannya luar biasa. Jika dia tahu kamu punya seseorang, ini si penjaranya makin tebal. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses, tell me about the outcome of the situation.
Aku bacain kamu, pipi aku merona loh. The outcome of the situation. Four of Pentacles. Tell me about the outcome of the situation. Just need one more. Apa ini? Yang jelas dia daydreaming about you. Nah, dia akan meminta bantuan seseorang untuk bisa mendekati diri kamu. Dari Three of Pentacles sendiri, entah ini kamu ada hubungan pekerjaan sama orang ini yang akhirnya dia tuh sepik-sepik pengen kerja, pengen bisnis bareng agar bisa deket, atau dia minta bantuan sama teman kamu. Di sini ada be careful sama sisi posesifnya dan sisi obsesi ya, karena aku masih lihat di sini besar sekali. Dan di sini ini remove any drama sih kalau saran aku, karena di sini masih ada drama-drama yang nggak jelas. Balik lagi, gangguan-gangguan di masa lalu itu masih ada. Cuman kalau misalnya ada apa ya, kepastian orang ini tuh bisa kompromis, bisa ngobrol lah, bisa nerima unek-unek. Walaupun kadang-kadang dia realisasikan juga sesuai caranya dia ya, cuman kamu luapin dulu gitu. Cuman the outcome ini karena masih ada Seven of Cups, aku penasaran outcome seperti apa, bakalan kayak gimana hubungan ini. The Star, ada harapan yang akan terwujud. Di sini juga ada sebuah kejujuran yang akan terungkap, sebuah kebenaran yang akan terungkap. Terus di sini juga akan banyak energi healing di dalam hubungan ini, dimana saat kamu berhubungan sama dia bagaikan awalnya memang ketakutan, kayak contoh kucing takut air, tapi kan air itu untuk membersihkan gitu. Awalnya emang agak takut karena terbiasa untuk mendapat keadaan yang entah itu kering, entah itu biasanya emang kayak gini panas nih gitu. Cuman nanti dikasih sesuatu yang sejuk, akhirnya terbiasa. Oke, kurang rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Bisa soal pick a card atau soal general reading, atau misalnya kamu mau request secara personal dibuatkan dengan tema ini, kamu bisa book personal reading dengan energi kamu sendiri. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar saat aku membalas, aku balas satu-satu. Dan setahu aku untuk bulan Februari itu, aku kan post ini di Februari. This is timeless by the way. Saat di bulan Februari ini kayaknya sudah full ya, tapi harap sabar. Oke, kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.